Turnamen e-sport Cigudeg tahun 2022 telah memberikan dampak positif dan warna tersendiri di kalangan masyarakat. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini telah memasuki acara puncak dan telah ditemukan sang juara dari turnamen tersebut. Selain itu, rangkaian acara yang didukung Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, Cabang Olahraga e-sport seluruh Indonesia SI Kabupaten Bogor, dan Badan Pembina Olahraga Pelajar seluruh Indonesia Bapopsi. Sementara daftar pemenang untuk turnamen e-sport tahun 2022 Cigudeg sebagai berikut: kategori Free Fire, SMN 1 Lewiliang, SMK Pesona Diwantara Lewi Sadeng, SMA Giri Taruna Jasinga, kategori Mobile Legend Bang Bang MLBB, SMK Adi Sanggolo, SMN 1 Cigudeg, dan SMN 1 Babakan Madang. Paiman mengatakan, Kemenpora terus mendorong supporting perkembangan olahraga e-sport yang sangat antusias. Sementara ia pun memberikan ucapan terima kasih atas prestasi yang ditorehkan SI Kabupaten Bogor. Terima kasih, perkenalkan saya Paiman dari Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran Olahraga. Baik, jadi ini adalah salah satu event yang dari Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait dengan turnamen e-sport ini merupakan dukungan berbentuk fasilitasi kepada salah satu yayasan yang ada di Cigudeg dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap e-sport ini. Adapun event-event terkait dengan e-sport betul baru kali ini, namun event yang lain termasuk jalan santai, kemudian anggaplah olahraga masyarakat kami juga sudah laksanakan pada tahun 2019 yang berada juga di Cigudeg. Ini adalah merupakan dukungan wujud daripada implementasi daripada undang-undang maupun dari BPON yang kemudian ini arahnya adalah pengembangan terhadap industri olahraga. E-sport ini adalah salah satu polemik dalam artian masih banyak pandangan dari terutama orang tua yang memandang bahwa e-sport ini adalah negatif. Padahal di sisi lain banyak positifnya yang dalam hal ini jika ditekuni tidak hanya menjadi atlet saja tapi juga menjadi event organizer, kemudian shopkeeper, streamer dan lain-lain. Inilah peluang untuk berbisnis di dalam e-sport atau game ini. Jadi menurut saya ini adalah dampak daripada peningkatan ekonomi juga. Jadi kalau di kami sebatas sudah diimplementasikan di undang-undang yang baru, yaitu undang-undang keolahragaan. Namun terkait dengan regulasi tentu PBSI yang sudah mempunyai regulasi dan saya tahu bahwa PBSI mempunyai program berupa Garudagu yang ini yang kemudian PBSI saya yakin sudah mensosialisasikan ke sekolah-sekolah, bahkan saya tahu di sekolah di wilayah Cigudeg ini ternyata sudah ada eskul terkait dengan e-sport ini. Ini luar biasa menurut kami. Harapan kami di Kementerian Pemuda dan Olahraga tentu pertama ini adalah bentuk sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat luas khususnya di Cigudeg, dan ke depan mudah-mudahan dari sisi negatif ini akan beralih ke positif, mengingat ini salah satu sosialisasi edukasi kepada masyarakat di Cigudeg bahwa peluang untuk bisnis di e-sport ini cukup lumayan besar, dan bagi atlet sendiri ini bisa menuju jenjang yang lebih tinggi, dan ini nggak main-main, hadiahnya juga luar biasa di e-sport ini. Sandi menegaskan, cabang olahraga e-sport ini sudah memiliki regulasi yang resmi dari Kemenpora dan KONI. E-sport ini sudah resmi dalam cabang olahraga, regulasinya sudah sah di Kemenpora dan KONI, tegas Sandi. Secara prestasi, SI Kabupaten Bogor telah menjuarai kejuaraan tingkat provinsi dan nasional. Sandi Muhammad Ilham, Ketua e-sport Kabupaten Bogor. Oke. Satu kegiatan yang memang selalu kita lakukan
yaitu bagian daripada sosialisasi ya. Itu mulai daripada event-event kecil yang rutin setiap minggu sekali. Nah, seminggu sekali ini adalah bagian daripada sosialisasi juga gitu, untuk para milenial bahwa e-sport ini memang sudah resmi menjadi cabang olahraga yang regulasinya sudah sah di Kemenpora dan KONI. Jadi memang tantangannya adalah kontranya mungkin terhadap orang tua dan sekolah. Namun itu juga kita selalu rutin melakukan sosialisasi di SMP negeri maupun swasta, maupun SMA negeri maupun swasta. PB, Pengurus Besar e-sport Indonesia, itu Januari 2020 untuk Pengcap e-sport Indonesia Kabupaten Bogor itu tepat berdiri 28 Agustus 2020. PR-nya e-sport itu regenerasinya cepat. Jadi kalau untuk milenial ya, terkadang beres lulus SMA atau lulus kuliah mereka sudah meninggalkan dunia e-sport itu sendiri. Nah, kurang lebih maksimal di umur 25. Umur 25 dalam olahraga lain itu lagi fisik lagi on fire-nya. Justru lagi semangatnya untuk membuat jenjang prestasi yang serius. Justru kalau di e-sport umur 23 sampai 25 itu mereka terkadang sudah meninggalkan dunia e-sport itu sendiri. Nah, regenerasi ini yang menjadi percepatan kita. Bahkan mulai dari SMP 15 tahun sampai 20 tahun itu kita harus kejar terus. Karena apa? Event-event pemerintah seperti POR, Porda, Porprov ya, Kejurda dan lain-lain itu kan ajangnya 3 tahunan, 4 tahunan. Nah, kalau dari regenerasi kita di 20 tahun, berarti kita harus menyiapkan dia 3 tahun dan dia sudah berumur di 23 ataupun 24. Terkadang ada prestasi dalam IT-nya dia, kegigihan dia dalam dunia IT, dunia informasi. Setelah menjadi pemain e-sport, dia paham untuk membuat developer, dia paham untuk masuk ke perusahaan-perusahaan IT. Nah, mereka sudah fokus ke dalam dunia kerja. Kemudian untuk yang perempuan ya, atlet-atlet kita yang perempuan juga sudah nikah gitu. Bahkan ada juga yang beberapa setelah lulus SMA fokus jadi atlet kita, begitu duduk di kuliah mereka sudah meninggalkan dunia ini, jadi sudah fokus ke akademi. Kemudian kemarin eksibisi e-sport untuk Porprov kita justru punya kebanggaan, kita juara umum. Justru Kabupaten Bekasi yang tadinya bebuyutan kita menjadi runner up. Nah, inilah bahwa jenjang kita serius untuk melakukan pembinaan, bahkan pelatihan terhadap atlet-atlet yang memang harus bertarung nanti di PON Aceh di tahun depan. Yang pertama, e-sport sudah mengurangi angka kriminal tawuran. Yang kedua, gaya pelajar yang dulunya tongkrong nggak jelas sekarang lebih ada produktifnya, yaitu mengikuti perlombaan-perlombaan yang sifatnya prestasi, karena ini sudah menjadi cabang olahraga prestasi. Nah, yang ketiga, ini perlu dukungan orang tua. Kenapa? Karena e-sport sudah bisa menjadikan cabang olahraga yang menghasilkan. Bahkan ada atlet kita yang hasilnya dari e-sport, dari prestasinya dia bisa melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi. Nah, hasilnya adalah untuk itu. Bahkan orang tua sendiri itu juga nangis gitu ya. Jadi tidak menyangka bahwa hasil dari e-sport itu dia bisa biaya kuliah sendiri. Inilah yang paling penting, bahwa orang tua juga perlu mendukung. Terakhir, Haris Sumirat yang diketahui inisiator kegiatan sangat berterima kasih atas supportnya yang luar biasa terhadap penyelenggaraan Yo Turnamen e-sport Cigudeg tahun 2022. Ini kita 2 minggu mulai dari 0% sampai pada sosialisasi, kemudian pendaftaran dan lain sebagainya, sampai komunikasi dengan para stakeholder gitu. Seperti itu, termasuk juga ini dari Ketua SI Kabupaten Bogor dan Bapopsi, Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, juga sangat support seperti itu. Jadi kita agenda ini membangun sinergitas dengan berbagai pihak meskipun waktunya mepet. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk e-sport ini pertama kali. Gitu. Tetapi kita Yayasan Baitul ini yang ketuanya Ibunda Neneng, ini sudah 3 kali, mulai dari 2019 pertama itu futsal bersama Kemenpora, kemudian senam dan jalan sehat itu di 2019 juga. Karena 2020 sampai 2021 ini COVID, jadi kita stop dulu, baru kita
tahun 2022 ini kita mengadakan turnamen e-sport Mobile Legends dan Free Fire. Jadi udah 3 kali. Alhamdulillah hadir semua dari ketua yayasan, kemudian Kemenpora, ada ketua SI, ada ketua Bapopsi, kemudian juga ada dari Babinsa, Babinsa Fitness, kemudian juga ada dari tadi kalau nggak salah dari Kecamatan Jogja. Jadi semua stakeholder kita akomodir, kita undang untuk menyaksikan bahwa ini loh salah satu proses pengembangan SDM yang ada di Kecamatan Jogja. Karena Kabupaten Bogor ini punya tagline Sport and Tourism, maka dari itu harapan kita dalam setiap ajang penyelenggaraan olahraga tidak hanya diukur dari proses pengembangan SDM-nya saja, gitu kan? Pengembangan SDM para pelaku olahraga, tetapi juga bagaimana momentum pelaksanaan turnamen olahraga ini bisa mengakomodir pariwisata dan pelaku UMKM sesuai dengan semangat kita bahwa ini loh pemulihan ekonomi. Terkhusus untuk Mobile Legends, karena ini Mobile Legends, Free Fire yang tergabung dalam e-sport lah. Ini kan para pemainnya, para komunitasnya kan para anak-anak remaja gitu. Harapan kita tentunya ini bisa menanggulangi kenakalan remaja. Gitu kan. Dijauhkan dari miras, dijauhkan dari pergaulan bebas dan lain sebagainya. Jadi anak-anak yang memang punya terbawa arus ke hal-hal yang negatif, kita tarik lagi, kita fasilitasi turnamen-turnamen ini gitu, supaya mereka juga secara motoriknya juga berkembang. Kira-kira gitu. Harapan kita, semangat kita seperti itu. Dari SMAN 1 Cigudeg, Kabupaten Bogor, BBN TV Channel melaporkan. SMAN 1 Cigudeg, Komite SMAN 1 Cigudeg beserta para panitia, teman-teman peserta, pemain, para juara, dan semua masyarakat Kecamatan Cigudeg mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kemenpora RI, khususnya Asdep Industri dan Promosi Olahraga